warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya di channel aku ini Ega Pratama Official. Dan ya selamat pagi kalian semua. Dan ya di pagi hari ini semangat tuh agak sedikit menggebu-gebu ya. Sedikit tapi tidak terlalu berlebihan. Karena kali ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin akan menyangkut pautkan di masa lalu kalian. Dan kalian harus memilih nih, hal ini tuh penting atau tidak dalam kehidupan kalian. Jadi bagi kalian yang suka ataupun yang tertarik, terus tonton video ini sampai habis agar kalian tahu bagaimana sudut pandang Sagittarius ketika hal ini menjadi pilihan Sagittarius dan bagaimana Sagittarius akan menanggapinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Jumpa lagi bersama aku Ega, dan ya seperti biasanya kita akan selalu membahas sesuatu yang menarik, dan ini menurut aku pembahasan yang cocok dibahas di video kali ini ya. Dan aku minta maaf jika ada salah kata ataupun kalian nggak paham dengan isi konten-konten aku minta maaf karena saat ini aku hanya bisa melakukan hal ini karena kalau kita jalan-jalan kita juga butuh uang, kita juga butuh tujuan ataupun keramaian sehingga ada daya tariknya. Dan untuk di sekitar sini mungkin aku nggak ada aktivitas lain karena kesibukan aku saat ini masih di rumah aja. Jadi ya udahlah, kita akan buat apa yang kita saat ini bisa kita buat, jadi kita buat. Oke. Dan ya seperti biasanya sebelum kita masuk ke inti videonya, kita akan sapa-sapa dulu nih, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki bagi kalian lagi kena masalah, lagi kena musibah, lagi kena percikan-percikan permasalahan di dunia ini. Semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Dan ya pembahasan kali ini tuh menurut aku menurut aku tuh asik karena di sini akan ada beberapa pilihan yang harus kalian pilih di dalam hati kalian, dan kalian tuh benar-benar harus bisa jawab sejujur-jujurnya ya. Jadi kalian bisa ikuti ini dengan menonton video ini dan apa pendapat kalian tentang hal ini. Oke? Langsung aja kita akan membahas tentang kalau kalian memiliki mesin waktu, kalian harus apa dan memilih apa yang terpenting dalam kehidupan kalian setelah kalian sudah bertahun-tahun hidup dan di titik sampai saat ini, dan kalian akan merubah hidup kalian yang di beberapa belakangan ini dengan mesin waktu. Jadi kalau kalian dalam saat kalian memiliki mesin waktu, apa yang ingin kalian ubah ya, dan apa yang menurut kalian dari penting, biasa, dan tidak penting. Jadi kali ini aku akan memberikan 3. Yang pertama, uang 1 miliar yang akan kalian dapatkan ketika kalian memperbaiki mindset kalian waktu dulu salah. Terus yang kedua adalah pasangan yang setia, pasangan yang selalu ada. Ataupun yang ketiga adalah, lupa guys, bentar. Yang ketiga adalah mesin waktu untuk mengubah mengubah keburukan dalam diri kalian di masa lalu kalian. Jadi apa yang kalian pilih ya. Kita bahas satu-satu. Kalau kita membahas tentang uang ya, menurut aku Sagittarius tidak akan pernah merubahnya. Karena apa? Mindset Sagittarius adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain, ketika kita bisa berbagi, ketika kita benar-benar bisa membuat orang lain tuh sama dengan kita, merasakan kesenangan, merasakan kekenyangan, merasakan bisa dibilang hati yang benar-benar tidak bisa dirasakan sebelumnya karena mereka kekurangan dalam segi finansial ataupun mereka tidak mencukupi dalam makan sehingga terbatas ataupun apapun itu berhubungan dengan uang. Kalau kita memiliki uang 1 miliar, menurut aku Sagittarius itu cenderung agak mustahil ya, karena Sagittarius mungkin belum 1 miliar aja Sagittarius sudah berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan beribuan kali. Karena menurut Sagittarius, kalau kita memiliki uang banyak itu akan menjadi beban dalam pikiran kita sendiri. Karena itu mencakup agama kita, mencakup pemikiran orang-orang di luar sana. Dan kalau kita memiliki banyak uang, yang datang ke kita adalah kepalsuan. Kepalsuan gimana maksudnya? Kalian pernah merasa nggak kalau kalian punya uang yang datang itu adalah orang-orang yang sebelumnya itu tidak ada dalam kehidupan kalian? Contoh saudara-saudara kalian yang jauh di luar sana, teman-teman kalian yang dulunya tidak pernah
tidak pernah menyapa kalian, tidak pernah mengajak bercanda kalian, tidak pernah mengakui kalian itu teman, tiba-tiba datang kalau kalian memiliki uang banyak. Jadi semua itu akan ada namanya kepalsuan. Mereka datang ketika mereka memiliki tujuan, bukan untuk memperbaiki silaturahmi, melainkan untuk meminjam sesuatu ataupun meminta sesuatu yang berhubungan dengan uang. Disitulah kita akan benar-benar diuji nih, bagaimana kita harus bersikap dan merespon mereka, dan ya bisa dibilang kita akan membuang mereka kah dengan bagaimana caranya. Kita harus menolak, sebenarnya menolak, karena takutnya kalau kita memberi, nanti orang itu akan datang lagi di kemudian hari dan meminta hal yang sama dengan yang cara yang sama, dan ketika mereka sudah mendapatkan apa yang dia minta, mereka akan pergi tanpa bayangan. Mereka akan pergi menghilang begitu aja tanpa sharing-sharing lagi, tanpa cerita lagi ya. Itulah kehidupan manusia, benar-benar sangat tipu dayanya sangat luar biasa banget. Kalau kita memiliki uang banyak, menurut Sagittarius itu akan seperti itu. Tapi kalau Sagittarius juga tidak akan menolak kalau kita mendapat uang 1 miliar, karena menurut Sagittarius saat ini ya, kalau kita memiliki banyak uang itu lebih asik, karena kita suka membantu, suka berbagi. Kita tuh lebih senang uang itu dihabiskan untuk bersama daripada untuk diri kita sendiri, karena kita pun membeli barang itu tidak selalu membeli, karena kita tahu mana yang prioritas dan mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Jadi tidak selalu memberi. Contoh baju aja, kalau baju belum benar-benar kotor, benar-benar maksudnya bolong-bolong dan kusam, itu tidak akan pernah diganti ya. Terus motor, kendaraan, kalau kendaraan itu masih berjalan dan masih normal dan bisa dibilang masih aktif gitu ya dalam masa pajaknya ataupun apapun, itu bisa dikendara di jarak jauh, itu gak akan pernah diganti, ataupun ya bisa diganti mungkin beberapa tahun kemudian ya gitu ya. Itulah kenapa Sagittarius kalau masalah uang itu penting dan gak penting dalam kehidupan Sagittarius. Terus masalah kesetiaan, ini adalah pilihan yang akan dirubah ketika Sagittarius kembali lagi di masa lalu untuk memperbaiki sebuah hubungan, apalagi hubungan tentang pasangan mereka sendiri. Kesetiaan adalah hal utama yang dimiliki Sagittarius, dan Sagittarius juga ingin memiliki itu dari orang lain. Ya, Sagittarius ingin mencari seseorang yang setia, seseorang yang jujur, seseorang yang ikhlas bahwa dirinya berhak ataupun mau bersama dengan Sagittarius suka dan duka. Karena hal itu tuh sulit banget ditemukan di tahun-tahun ini. Mungkin dulu kita pernah melakukan kesalahan sehingga kita sulit untuk menemukan seseorang yang benar-benar serius, dan di saat kesempatan itu ada, mungkin Sagittarius akan cenderung kembali ke masa lalu untuk memperbaiki hubungan itu ya. Sagittarius akan mempelajari juga sih sifat-sifat orang-orang yang baik dan yang benar ya. Dan ya tanpa dipungkiri Sagittarius juga tidak akan pernah suka dengan namanya ketidakbenaran ataupun bohongan ya. Itu akan benar-benar Sagittarius akan senang banget ketika kesempatan itu benar-benar ada. Terus yang ketiga tadi tentang mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Menurut aku ya, guru yang terbaik adalah waktu. Ketika kita bisa belajar dari masa lalu, ketika kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi, dan kita benar-benar bisa bagaimana menjadikan sesuatu yang belum sempurna menjadi sempurna dalam waktu yang cukup dekat. Karena apa? Pengalaman. Semua karena pengalaman. Jadi kalau yang ketiga ini mungkin nggak diperlukan ya, nggak terlalu mau lah, karena Sagittarius paham kita tuh tidak akan bisa mencapai di titik ini sekarang itu kalau kita tidak pernah melewati masa-masa yang sulit. Kalau kita tidak pernah melewati masa-masa di mana kita harus bisa menekan diri kita agar mau maju, agar mau mencoba hal-hal baru sehingga diri kita tuh bisa maju ke depannya ya. Jadi kalau pilihan yang ketiga ini menurut aku enggak deh untuk Sagittarius ya. Dia yang pertama boleh tapi enggak berlebihan. Yang kedua sangat senang sekali, dan yang ketiga enggak sekali. Enggak untuk Sagittarius kalau kita harus mengulang waktu dalam perjalanan waktu yang cukup panjang ini, dan itu menurut aku melelahkan juga kalau kita berjalan dengan apa yang kita sudah tahu. Kayaknya agak bosan gitu ya, seperti permainan ketika kita sudah menamatkan permainan itu dan kita memulai dari awal, meskipun kita sudah dalam tahap hard yang sangat sulit, itu akan terlihat mudah karena kita sudah melewatinya sebelumnya. Jadi ya nggak asik aja lah, nggak suasananya nggak menantang lagi ya. Dan itu menurut Sagittarius. Jadi menurut kalian bagaimana? Kalian memilih yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau Sagittarius yang kedua. Yang pertama boleh
tapi tidak serius yang kedua. Yang kedua itu benar-benar kita harus pertimbangkan karena hubungan yang paling indah adalah hubungan yang benar-benar kesetiaannya, kejujurannya dan saling menerimanya itu ya benar-benar kita harus cari di beberapa tahun belakangan ini ya agar bisa menemaninya dari dunia sampai akhirat. Itu yang menurut aku ya. Dan apapun jawaban kalian itu terserah kalian. Aku tidak pernah memaksakan kalian harus seperti ini, harus seperti itu. Itu terserah kalian karena kalian juga memiliki hak dan pilihan, hak dan apa ya, hak dan jalan pilihan kalian pribadi ya. Karena kita tidak bisa memilih apa untuk orang lain karena belum tentu cocok juga. Jadi ya itu menurut aku. Oke. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah support dan thank you untuk kalian semua yang sudah like, comment, dan subscribe. Dan aku minta maaf jika kameranya gerak-gerak ataupun tidak imbang karena aku pakai tangan guys. Lumayan pegel juga kalau pakai tangannya. Dan thank you untuk kalian semua sudah nonton video ini dari 1 detik maupun beberapa menit. Thank you untuk kalian semua. Dan semoga kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena dukungan kalian lah membuat aku bersemangat, selalu bersemangat untuk membikinkan konten-konten ke depannya. Jadi, see you next time. Kita jumpa lagi. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.